Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bagi kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan antara Fatherless dengan Attachment Style pada Emerging Adult yang berpacaran, yang disusun oleh saya sendiri, Azikra Salsabila, dengan nomor NPM 6021210057, dengan dosen pembimbing AEK Septila, MPC Psikolog. Adapun hal-hal yang akan saya bahas, yaitu latar belakang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, dan metode penelitian. Latar belakang. Emerging Adult diperkenalkan oleh Jeffrey Johnson Arnett sebagai masa transisi dari remaja ke dewasa awal, yaitu pada usia 18-29 tahun. Pada fase ini, individu sering mengalami kebimbangan, ketidakpastian, frustasi, dan rasa tidak aman karena mereka merasa belum dewasa sepenuhnya, namun juga bukan remaja lagi. Tantangan utama pada masa ini mencakup pencarian identitas terkait cinta, pekerjaan, dan pandangan hidup. Menurut survei sosial ekonomi sosial, Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Suksesnas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 berdasarkan kelompok umur, pemuda Indonesia didominasi oleh kelompok usia 19-24 tahun dengan nilai tercatat 39,78%. Sementara itu, pada Maret 2024 menunjukkan penurunan jumlah pemuda di kelompok usia 16-30 tahun menjadi 22,99%. Pada masa transisi ini merupakan periode individu untuk mengeksplorasi diri maupun lingkungannya. Salah satu bentuk eksplorasi pada emerging adult adalah menjalani hubungan romantis atau berpacaran. Pada masa dewasa awal, tugas penting individu adalah membangun hubungan dekat, di mana attachment menjadi unsur utama yang mempengaruhi kualitas hubungan. Attachment menjelaskan bagaimana anak membangun ikatan dengan pengasuhnya. Pengalaman ini diinternalisasi dan menjadi dasar pola hubungan anak dengan orang lain di luar keluarganya. Attachment style yang terbentuk sejak awal kehidupan membentuk kerangka hubungan interpersonal di masa dewasa. Kelekatan aman akan membantu individu mengembangkan konsep diri positif, percaya diri, dan mampu menjalin hubungan yang sehat. Sebaliknya, kelekatan yang tidak aman akan memicu konsep diri negatif, rasa tidak aman, serta kesulitan membangun hubungan yang stabil dan bermakna. Penelitian yang dilakukan oleh Fazir dan kawan tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara attachment style dan self-esteem pada perempuan dewasa yang mengalami fatherless. Namun, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara attachment style dan psychological well-being, dan hasil ini menegaskan bahwa keterlibatan ayah sangat penting dalam membentuk keterikatan yang sehat dan perkembangan psikologis anak. Fatherless adalah kondisi di mana ayah hadir secara fisik tetapi tidak terlibat secara emosional atau psikologis dalam kehidupan anak. Di Indonesia, pola pengasuhan tradisional masih sangat kuat dengan ibu sebagai pengasuh utama dan ayah sebagai pencari nafkah, sehingga peran ayah masih sangat dianggap rendah. Fenomena fatherless pun bukan hal yang baru lagi. Bahkan di Indonesia adalah negara yang menempati urutan ketiga fatherless country. Lalu selanjutnya ada penelitian sebelumnya atau gap penelitian. Penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghubungkan fatherless dengan attachment pada penelitian yang dilakukan oleh Kasdin dan Budiarto tahun 2024 yang dilakukan kepada wanita emerging adult berusia 18 sampai 29 tahun menunjukkan hasil bahwa individu yang mengalami fatherless cenderung memiliki kebutuhan emosional tinggi disertai kecemasan, ketergantungan emosional, serta kesulitan mempercayai orang lain yang mencerminkan pola anxious dan avoidant attachment. Penelitian ini menunjukkan bahwa fatherless mempengaruhi pola keterikatan romantis dan menekankan pentingnya dukungan psikologis untuk membantu membentuk gaya keterikatan yang lebih sehat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aulia tahun 2023 dengan subjek penelitian wanita berusia 8-25 tahun menunjukkan pada subjek 1 dan 2 menunjukkan pola anxious dan preoccupied, ditandai dengan harga diri yang rendah, kebutuhan tinggi akan kedekatan emosional, sementara untuk subjek 3 menunjukkan pola fearful avoidant yang ditandai dengan harga diri yang rendah serta kecenderungan menghindari kedekatan dan komitmen.
Adapun pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ingin saya lakukan ialah mengkaji hubungan antara fatherless dan attachment style pada pria dan wanita usia 18 sampai 29 tahun yang sedang menjalani hubungan pacaran atau romantis, sehingga pembaruan dari studi sebelumnya hanya sebagai sebagai pembaruan dari studi sebelumnya yang hanya berfokus pada perempuan. Lalu selanjutnya pertanyaan penelitian. Apakah terdapat hubungan antara fatherless dengan attachment style pada individu emerging adult yang berpacaran? Lalu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran attachment style pada emerging adult yang menjalani hubungan berpacaran yang mengalami fatherless. Lalu ada manfaat penelitian, manfaat teoritis, diharapkan dapat memperkaya kajian teori tentang perkembangan attachment pada masa emerging adulthood, memberikan pemahaman baru mengenai pengaruh fatherless terhadap pembentukan attachment dalam hubungan romantis, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya terkait faktor keluarga dan pembentukan attachment style. Lalu ada manfaat praktis bagi keluarga atau orang tua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam perkembangan emosional anak untuk mendorong pengasuhan yang adaptif dan mencegah dampak negatif pada hubungan anak di masa depan. Lalu untuk emerging adulthood itu sendiri, membantu individu memahami gaya attachment mereka dalam hubungan romantis agar dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan konstruktif. Lalu selanjutnya tinjauan pustaka. Attachment style. Adult attachment style merupakan perkembangan teori konsep dari John Bowlby yang dilakukan oleh Bartholomew dan Horowitz tahun 1961. Bowlby tahun 1969 mengatakan bahwa attachment adalah ikatan emosional antara anak dan pengasuhan yang penting untuk keberlangsungan hidup. Bartholomew dan Horowitz tahun 1991 juga membagi attachment style menjadi dua dimensi, yaitu model of self dan model of other yang dibagi lagi menjadi 4 kategori attachment style, yaitu secure, fearful, preoccupied, dan dismissive. Lalu selanjutnya fatherless. Fatherless ini merujuk pada kondisi di mana anak tumbuh tanpa kehadiran ayah secara fisik, emosional, atau keduanya dalam kehidupan. Terampil menekankan bahwa ketiadaan sosok ayah tidak hanya hadir secara fisik, seperti karena perceraian, kematian, atau tidak tinggal serumah, tetapi juga bisa karena berarti kurangnya keterlibatan emosional dan psikologis dari ayah dalam perkembangan anak. Dalam kerangka ini, fatherlessness adalah kondisi minim atau tidak adanya father present dalam kehidupan anak. Terampil juga membagi fatherless menjadi 3 dimensi, yaitu relationship with the father, belief about the father, dan intergenerational family influence. Lalu selanjutnya kerangka penelitian. Berikut adalah kerangka penelitian dari penelitian yang ingin saya lakukan. Lalu di sini ada hipotesis penelitian. Untuk HA, terdapat hubungan antara fatherless dengan attachment style pada emerging adult yang berpacaran. Lalu untuk H0, tidak terdapat hubungan antara fatherless dengan attachment style pada emerging adult yang berpacaran. Lalu selanjutnya, desain penelitian saya yaitu menggunakan kuantitatif dengan penelitian korelasional. Lalu variabel penelitian saya yaitu variabel bebas atau variabel X yaitu fatherless, variabel terikat atau variabel Y itu adalah attachment style. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan tidak diketahui dari emerging adulthood yang berusia 18 sampai 29 tahun dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sedang menjalani hubungan pacaran dengan lawan jenis. Dengan sampel 150 responden yang didapatkan dari hasil software G-Power. Lalu untuk teknik pengambilan sampelnya ada non-probability. Kenapa saya mengambil teknik pengambilan non-probability? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Lalu untuk metode yang digunakan adalah purposive sampling, di mana purposive sampling ini adalah memilih partisipan berdasarkan karakteristik atau kriteria khusus sesuai dengan fokus penelitian. Lalu selanjutnya adalah instrumen penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur fatherless adalah father present questionnaire yang terdiri dari 38 item. Lalu alat ukur yang digunakan untuk mengukur attachment style yaitu attachment style questionnaire yang terdiri dari 24 item.
Lalu untuk teknik analisis data, yaitu menggunakan uji korelasi persen atau eh, untuk mengukur apakah terdapat hubungan antara dari dua variabel. Demikian pemaparan presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif baik secara akademik maupun praktis dalam bidang psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.